Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan rahmat taufik dan hidayahnya saya masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT pada detik hari ini. Pada segmen selanjutnya, materi yang akan saya bawakan adalah makna jihad sesungguhnya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disampaikan, seorang muslim yang tidak pernah, bahkan tidak berniat sedikit pun di dalam jiwanya al-jihad, dia akan mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Orang beriman membela agama dan negara di medan perang untuk berjihad, mengharapkan syahid dan pahala terbesar dari Allah SWT karena menjaga keuntungan negara dari rongrongan negara asing, penjajah ekonomi, penjajah peradaban, dan penjajah sektor-sektor yang merugikan negara kita. Niat awalnya semua ucapan, tindakannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad secara fisik tidak mesti harus diukur dengan kemampuan seseorang untuk mengangkat senjata melawan musuh Islam. Memahami konsep jihad, tentu kita harus tahu makna hakikat arti jihad itu sendiri. Di surat Al-Furqan ayat 20 menerangkan, waja'alna ba'dakum li ba'di fitnah, dan kami jadikan sebagian kalian fitnah atau ujian bagi sebagian yang lain. Jadi jihad itu sendiri, kalau untuk gagah-gagahan, untuk pamer-pameran, nanti bisa menjadikan hanya kita dibangga-banggakan orang lain. Tapi kadar jihad itu sendiri tidak bermakna bagi Allah SWT, karena niatnya bukan karena Allah SWT. Sebuah konsep hidup, sebuah cara hidup yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jihad sesungguhnya yang harus mematuhi kaidah-kaidah yang diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bukan konsep hidup yang berasal dari produk pemikiran atau filsafat manusia itu sendiri dalam mengartikan jihad. Untuk menegakkan ajaran-ajaran Islam yang merupakan produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita harus mempelajari Al-Quran, juga mempelajari hadis itu sendiri. Situ banyak menerangkan apa itu arti jihad. Arti jihad juga banyak diterangkan dalam kitab ulama-ulama, seperti dalam Qiyas, seperti dalam Ijma, itu sudah diterangkan. Sebagaimana ijtihad para alim ulama, di situ sudah menerangkan apa itu jihad sebenarnya. Jihad sebenarnya dalam keadaan damai ini adalah kita seperti mendidik anak-anak pendidikan agama yang benar. Atau kalau kita tidak bisa mendidiknya, kita mengirimkan anak-anak ke pesantren atau ke pendidikan madrasah. Juga itu adalah jihad fi sabilillah. La haula wala
quwata illa billahil aliyil azim. Melakukan berbagai usaha secara fisik demi terwujudnya keamanan, keselamatan, dan ketinggian martabat manusia juga termasuk jihad. Bahkan yang terkecil pun kemampuan manusia menyingkirkan batu kerikil di jalan yang dapat membahayakan orang lain termasuk cabang dari jihad, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa niat dan motivasi, ini jihad sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Di masa damai, terutama untuk memikirkan kualitas hidup umat yang lebih banyak, itu juga termasuk jihad. Jadi memikirkan, memberikan arahan secara fisik, secara donatur, dengan biaya untuk mendamaikan, untuk memberikan ketentraman di masa damai ini, terutama untuk memikirkan kualitas hidup umat dalam sektor ekonomi, sektor industri, sektor pendidikan, itu juga jihad. Jihad sebetulnya hanya Allah lah yang mengetahuinya. Jihad yang dipamerkan bukan karena Allah, itu bukan jihad. Yang dipamerkan adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk agendanya sendiri. Jadi cukup sekian pembahasan saya masalah jihad. Bila ada kurang lebihnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sulatan tunjuna biha min jamil ahwalil afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tublighuna biha afsal khayat min jamil khawrati fil khayatil wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawil ana fi sakratil maut wa najati minal niri wal hawa hindal hisab. Allahumma hayyana bil iman wa amitna bil iman fansuna ma'al iman nikmatah dunya wa nikmatal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hayyana bi hayatil ulama wa amitna bi maudhi suhada waqsuna yaumil kiamat fi jumratil auliya wa adkhalana jannata ma'al anbiya. Allahumma ja'alna waladana wa duratana min ahlil ilmi wa alil khair wa la ta'ja'alna wa ayyahum min alil ghair. Rabbana hablana min aqwajina wa duratana qurratan wa ja'alna lil muttaqin imamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma tuwal umurana wa sokhi ajasadana wa nawir kulubana wa sabit imanana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin.